akidah itu adalah keyakinan-keyakinan yang itu kalau belum ada dalam hati kita harus kita adakan. Karena Islam ini, ya, agama Islam ini, dinul Islam ini, itu adalah sebuah keyakinan. Maka kalau keyakinan itu belum ada, maka harus diadakan dalam diri kita. Kalau akidah itu sudah ada, tapi kok berbeda dengan akidah yang digariskan oleh Allah dalam Quran maupun Sunnah, maka harus diganti. Ya, kita punya keyakinan mungkin. Oh, keyakinannya apa? Tentang tentang Idul Fitri atau Ba'do itu. Punya keyakinan bahwa orang yang saling memaafkan, halal bihalal satu dengan yang lain itu akan berpengaruh kepada nilai puasanya itu. Kemudian orang yang puasa kemudian tidak halal bihalal, tidak minta, maka kurang afdol puasanya. Nah, keyakinan-keyakinan ini harus diluruskan. Ya, apakah benar ini ada gandeng cenengnya, ada hubungannya? Apakah itu hanyalah tafsiran-tafsiran semata? Nah, kemudian akan kita pelajari. Demikian juga dengan Allah, demikian juga dengan malaikat, kitab-kitab tentang ajaran-ajaran Islam. Itu adalah akidah yang harus kita penuhi. Sehingga ibarat kita ini memasang aksesoris, memasang sifat-sifat, atau kita ini memantaskan diri menjadi orang Islam sesuai dengan konten, sesuai dengan syarat-syarat maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi seorang mukmin. Ada orang yang mengatakan mukmin, muslim, tapi tidak memiliki sifat-sifat atau konten dalam keislamannya itu, maka dia tidak disebut mukmin. Maka dia tidak disebut muslim. Maka akidah itu sebetulnya adalah Islam itu sendiri itu sebuah minhajul hayah. Islam itu adalah peraturan-peraturan yang mana kita harus paham dengan peraturan itu kemudian menyetujuinya. Lah menyetujuinya itu namanya keimanan. Mungkin bapak-bapak juga paham lah. Yang namanya KUHP, yang namanya undang-undang, apalagi undang-undang dasar kita ini hafal. Pak Didi, Undang-Undang Dasar 45 itu ya, pasal 1 ayat 1 itu tentang apa? Rapal Pancasila kadang-kadang kepleset-pleset kok. Saya ngomong NKRI harga mati itu kadang-kadang orang mudeng gitu. Tapi yang namanya asas dasar hukum itu semua masyarakat atau warga itu dianggap sudah tahu dan dianggap sudah setuju. Maka kalau kita mungkin di jalan raya nggak pakai helm, nggak tahu undang-undangnya itu pasal berapa, ayat berapa itu nggak pakai helm, kepethuk sama Pak Polisi ya ditilang. Nggak tahu toh. Pun demikian dengan Islam. Islam itu memiliki ajaran. Ajaran itu isinya di dalamnya itu adalah larangan, perintah, keyakinan-keyakinan yang namanya ibadah batin itu. Itu semuanya dianggap kita itu mengerti. Maka kalau kita itu nggak mengerti, itu dosa yang pertama adalah nggak mau mengerti. Namanya apa? Nggak mau belajar. Nggak mau belajar itu sudah dosa. Karena orang ini kalau sudah masuk Islam, wa'lam, harus tahu. Perintah Allah itu wa'lam, untuk mengetahui. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harus tahu apa Islam itu sendiri, tentang jati diri hidupnya, tentang konsep kehidupannya, tentang konsep Islam itu sendiri. Ya, maka dalam pelajaran-pelajaran Usuluddin itu ada namanya Ma'rifatullah, ada Ma'rifatul Dinul Islam, ada Ma'rifatul Insan, ya, ada Ma'rifatul Rasul. Itu. Semuanya dalam rangka untuk memantaskan diri kita menjadi orang mukmin. Ya, termasuk pagi hari ini kita lanjutkan tentang akidah Islamiyah, karakteristik keistimewaan daripada akidah Islam.
Nah, di sini secara spesifik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya kita ini mana-mana yang belum tahu Islam kemudian kita tahu, setelah itu kita yakini. Mana-mana yang keliru tentang keyakinan kita tentang Islam maupun segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, itu kemudian kita ganti. Nah, kemarin sudah kita sampai karakteristik yang kelima. Ya, kita sudah bahas kelima. Saya ulangi sedikit saja supaya kita gathuk, bahwa akidah Islam atau secara spesifik itu disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa enggak Islam saja? Karena setelah Rasulullah SAW itu meninggal dunia, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi untuk merusak agama Islam. Atau orang-orang munafik yang kemudian pengen dikatakan menjadi seorang muslim, namun dia itu berinovasi dan juga kendaraan itu kalau bermodifikasi dalam urusan agama. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena murni dan konsekuen dengan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik akidah itu akidah Islam maupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu sama saja itu. Karena Islam yang murni ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Maka sifat-sifat karakteristik ini nanti akan menunjukkan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan secara konsekuen dan konsisten dikerjakan dan dilanjutkan oleh orang-orang yang siqah, orang-orang yang sabat, orang-orang yang disiplin mengikuti Nabi Muhammad, ya ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya kemarin kita bahas bahwa Islam itu memiliki akidah salamatul masdar. Salamatul masdar itu dalam pengambilannya, dalil-dalilnya, data dan faktanya itu semuanya itu masdar. Jadi jelas apa Al-Quran dan Sunnah. Selamat. Maka kita ini, manusia ini, dan dasar daripada ilmu itu adalah sebuah pertanyaan. Kalau dalam ilmu filsafat, ya, namanya pertanyaan yang akan dijawab, sehingga akan menjadi ilmu. Tapi kalau dalam Islam, yang namanya kebenaran, namanya ilmu, itu mutlak, itu dari Allah. Karena apa? Allah berfirman, yang dinamakan Al-Quran, yang namanya Alkitab, yang namanya kitab-kitab yang lain. Semuanya ini adalah kebenarannya mutlak. Lah kebenaran mutlak ini kemudian ditafsiri dan diterangkan atau kemudian ada turunannya yang menyampaikan orang istimewa yang diistimewakan, yakni para rasul dan para nabi. Itulah kalau kita ini Nabi Muhammad SAW. Jadi pengambilan dasar-dasar atau dalil-dalil atau pijakan-pijakan itu dalam Islam ini kebenarannya mutlak, karena yang bicara bukan manusia. Yang manusia itu ada keterbatasan. Siapa yang bicara? Yang menciptakan manusia. Maka disebut salamatul masdar. Yang kedua, bahwa karakteristik akidah Islam yang benar atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut taqumu ala taslimi lillahi wa li rasulihi. Dibangun dengan ketaatan mutlak kepada Allah dan kepada Rasulullah. Karena pemegang daripada kebenaran, pemegang daripada syariat itu adalah Allah. Kemudian yang diberi mandat untuk menyampaikan dan dalam rangka untuk melaksanakan caranya ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian Rasulullah, para sahabat, kemudian anak sahabat, kemudian cucu sahabat, ini disebut dengan generasi yang terbaik. Nah, kemarin seperti itu. Maka disebut ini taslimi lillahi wa rasulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Farudduhu ilallahi wa rasul itu apa? Kembalinya pada para ulama yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Yang ketiga, muwafiqatuhu lil fitrah al-qawimah wal aqlis salam. Maksudnya bahwa Islam itu selaras dengan fitrah manusia. Jadi Islam sebagai minhajul hayah, Islam sebagai pandangan hidup, Islam sebagai undang-undang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu hanya kepada manusia dan jin. Maka Islam yang diturunkan yang berisi tentang syariat-syariat, peraturan-peraturan, ya, itu semuanya selaras dengan kodratnya manusia, kemampuannya manusia, fitrahnya manusia. Kalau manusia itu paling banter punya IQ, ya paling tinggi itu 200, ya. Satuan IQ itu apa? Apa, Pak? Kalau tekanan batin itu PSI, psi, ya, tekanan angin. Nah, itu satuan angin. Kalau ada yang kemudian meletup-letup gitu, berarti ini tekanannya tinggi. Apa itu? Ya pokoknya nilai satuannya IQ itu ya kalau normal itu ya 100 ya. Naik itu ya kayak Pak Habibie itu 200. Nanti ya kalau ya Wawan itu yang sering jalan-jalan itu ya 90 apa 20. Yang idiot ya 70 gitu loh maksudnya. Ya. Itu semuanya ada dalam Islam dan itu semuanya dikodifikasi dalam Islam. Orang bodoh, orang pinter, enggak ada perbedaan dalam Islam. Karena Islam itu dibangun atas fitrah. Fitrahnya manusia itu ya macam-macam. Ada orang yang punya temperamen itu maskulin. Ya, ada yang punya temperamen itu feminin. Walaupun laki-laki punya temperamen feminin. Ada perempuan yang punya temperamen maskulin itu. Semuanya fitrah itu dikodifikasi dalam Islam. Itu. Kalau manusia itu berbangsa-bangsa, ada kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, kulit putih, itu enggak masalah bagi Allah. Itu. Karena bukan itu ukurannya, tapi Islam itu familiar kepada seluruh warna kulit, familiar kepada suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda budayanya, kebiasaannya, tapi tetap namanya manusia itu mempunyai fitrah. Maka yang disentuh dalam hal ini Islam itu adalah fitrah. Orang Afrika yang hitam-hitam, ya, hitam-hitam, kemudian orangnya kasar-kasar. Mohon maaf itu kadang-kadang itu orangnya itu enggak jaga kebersihan itu. Tapi kalau sudah masuk Islam itu, santun-santun. Kalau sudah masuk Islam sesuai dengan adab Islami, makan ya pakai tangan kanan, pakai bismillah gitu. Orang yang konon katanya itu satu bangsa itu menjadi bangsa penipu-penipu gitu. Kalau sudah masuk Islam ya kayak Ustadz Felix Show gitu. Orang yang katanya santun-santun, ya, wong ketimuran ngantek punya topi saja namanya mendulnya di belakang. Kalau sudah masuk Islam itu, ya akidahnya, akhlaknya, sopan santunnya Islam. Ya kalau dia itu menjadi orang yang menegakkan Islam ya kayak Umar bin Khattab. Kalau dia itu punya kelembutan ya seperti Utsman bin Affan. Nah itu Islam, sesuai dengan fitrah. Yang keempat, ittisalu sunaduhu birrasul wa syahabat wa tabi'in. Ini namanya uji akademisi, uji material kebenaran dan juga kalau dalam ilmu itu mempunyai uji material yang kuat. Gitu. Kalau kita hari ini ya, yang namanya viral itu kalau nggak ada videonya kan nggak pada percaya. Walaupun video itu kadang-kadang editan. Apalagi memasuki tahun politik, ya.
Yang namanya video editan atau dalam tanda kutip fitnah itu banyak sekali. Bermunculan di mana-mana. Yang mendukung Pak Ganjar gitu. Wah, Pak Ganjar itu diedit api-api gitu. Sing dukung Pak Anies, Pak Ganjar itu dielek-elek. Gitu. Kemudian yang dukung Pak Anies itu di edit sama pendukungnya Pak Ganjar elek-elek gitu dan seterusnya. Padahal kita ini membutuhkan data dan fakta yang valid. Itulah kalau dalam Islam itu namanya sanad. Sanad itu adalah bukti audio yang otentik dan visual yang otentik. Maka di sini disebutkan ittisalu sanaduhu, sanad. Sanadnya itu, mata rantainya itu jelas. Kita ini orang Jawa, ya. Kok iso dadi Islam itu piye mula bukane? Dari mana? Wong Arab itu di sana jauh dan Nabi Muhammad itu sekian ribu tahun yang lalu. Kok bisa? Maka di sini disebut sanadnya itu jelas sampai kepada Rasul. Maka kalau kita ini belajar Al-Quran kok kayak gitu, itu ya sesuai dengan sanad, walaupun nggak punya guru. Gurunya siapa? Ya mungkin gurunya TPA. Tapi yang namanya Al-Quran itu, ya kayak begitu itu. Dia itu bermata rantai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang kewenangan manusia, karena di atasnya kan malaikat Jibril itu. Kemudian kepada Rasul, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu turun terus sampai tahun 1444 Hijriah ini sampai kepada kita. Nah, itu semuanya itu mata rantai daripada pelajaran. Dan ketika ada bengkokan-bengkokan janji Allah, itu setiap 100 tahun itu ada mujtahid yang lahir, yang akan meluruskan kembali Islam ini. Ada gerakan namanya, ya dikatakan reformasi juga tidak, katakanlah mujtahid, pembaharu. Maka dalam sejarah itu setiap tahunnya itu ada pembaharu. Ya, contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu yang memegang madhab Imam Hambali itu, Hanabila. Dulu itu pemerintahnya itu memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, khulqul Quran. Itu dipaksakan secara politis di sebuah negeri kaum muslimin. Semua harus punya keyakinan Al-Quran ini adalah makhluk. Ya. Maka yang tidak sepakat itu dihukum atau dipaksa untuk mengakui, termasuk Imam Syafi'i. Ya. Saat itu muncullah namanya Imam Ahmad bin Hambal yang menolak keyakinan itu. Karena apa? Ilmunya mengatakan dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang namanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Kalau wong Jawa itu ngendikane Gusti Allah. Ya. Kemudian Al-Quran itu kalau sudah ditulis itu namanya kitabullah karena ditulis dalam kitab. Maka Ahlu Sunnah mengatakan sebagaimana yang dikatakan dalam konsep Islam itu memandang Al-Quran itu kalamullah atau bisa dikatakan kitabullah. Kalamullah karena itu memang ucapan Allah. Baik itu suaranya, maknanya maupun tulisannya. Ada seorang dosen kemaki bahwa Al-Quran diinjak-injak. Ayo siapa yang mau protes? Kalau kalian protes kalian kafir. Karena ini hanya kertas tulisan. Nah, itu namanya membagi-bagi. Ndak bagi ahlu sunnah wal jamaah. Ada orang rengeng-rengeng. Allahus samad. Mungkin suaranya elek. Orang mengatakan dheweke agek ngaji. Betul enggak? Kemudian Pak Didi mau nikah lagi. Dasarnya apa? Dasar ini loh tulisannya dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 4. Orang mengatakan betul. Silahkan. Kalau berani. Jadi suara makna.
suara dan tulisan, maknanya gitu. Pak Bardo nggawe apa namanya quote kutipan gitu. Tidak dengan Al-Qur'an tapi bunyinya itu begini gitu. Jagalah sholat. Sholat itu akan menjagamu. Mengatakan Quran maknanya gitu tuh. Aqimis sholah. Aqimis sholati fi duluki syamsi atau aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf. Jaganan sholatmu gitu kan. Ini mengatakan kui Quran walaupun tidak ada. Nah, maka Al-Quran itu ya tulisan, ya apa maknanya dan apalagi suaranya. Nah, apalagi sudah suaranya bagus kayak Ustadz siapa? Faisal gitu. Itu. Dia ngomong gitu Al-Quran. Itu. Walaupun dia membaca syair itu kok dilagok-lagok ke orang wah itu Al-Quran gitu. Apa? Suaranya ki Al-Quran gitu. Kan ada tuh itu sing meleset-meleset ke itu sakjane suarane Jawa ning di Al-Qur'an kayak gitu. Orang yang tidak paham, itu perkara lain, tapi suara ini kok suara Al-Qur'an gitu loh. Awake dhewe ya gitu. Malam-malam gitu, layu-layu gitu jauh atau suaranya dingin gitu. Kayak suara Al-Qur'an. Terus ngomong, kok suara kayak Al-Qur'an wong maca jam 2 gitu. Gitu. Padahal bukan gitu. Tapi suaranya kayak Al-Qur'an gitu. Artinya apa? Bahwa suara-suara yang mirip dengan Al-Qur'an itu kemudian kita nyambung. Nah, ini. Jadi sanadnya jelas, Al-Qur'an itu sanadnya jelas, ajaran ini juga sanadnya jelas. Yang kelima, al-wuduh wal bayan. Al-wuduh itu terang. Itu bayan itu jelas. Jadi Islam itu, Al-Quran itu, Nabi Muhammad dalam hadis-hadis itu semuanya jelas, nggak ada yang remeng-remeng. Itu namanya saja bayan kok. Kalau ada ayat, memang ada ayat namanya ayat mutasyabihat. Dan itu memang sudah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat mutasyabihat itu sudah ada keterangannya. Kalau pengen selamat itu enggak perlu ditafsir-tafsirkan, cukup yang menafsirkan itu ahli ilmu. Itu. Karena ada fa'amal ladina fi qulubihim. Dalam hatinya itu ada penyakit-penyakit sing suka perpecahan, suka macam-macam, golek ayat-ayat kuwi memang untuk perpecahan. Itu. Lah, jangan mengikuti mereka. Kalau Al-Qur'an itu jelas. Sholat suruh sholat. Mana ayat-ayat yang mutasyabihat? Ayat-ayat yang mutasyabihat itu kita biarkan. Alif lam mim, ya, nun gitu. Enggak perlu kita kemudian bersusah-susah. Karena apa? Kita hanya suruh meyakini itu Al-Quran. Artinya apa? Karena enggak ada keterangan ya sudah itu mutasyabihat. Itu. Ada yang kemudian mengatakan nun atau alif lam mim itu alif itu Allah. Lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Ada ya, tafsir yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang itu tidak ada artinya dan tafsirnya, biarkan saja. Itu. Kalau nanti ada ulama yang menafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, ya kita terima. Itu. Tapi meyakini Al-Quran itu saja sudah cukup. Itu. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara semua, ya, termasuk di sini saya sampaikan. Yen orang Islam pengen mlebu swarga itu kok di rumahnya nggak ada Al-Quran. Apalagi kita ini orang Jawa nggak bisa bahasa Arab. Kok dalam rumahnya nggak ada Al-Quran terjemahan itu, ini diragukan keimanannya kepada Al-Quran. Apalagi satu hidup kok nggak pernah baca Al-Quran lengkap dengan artinya atau artinya saja, maknanya tadi. Itu. Maka dia ini zalim kepada Al-Quran. Al-Quran besok akan menuntut. Ya. Wah saya sibuk ini, golek sibuk pekerjaan, sibuk gini, enggak ada alasan. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita, Bapak Ibu semua. Tadi kalau kita ini enggak bisa baca Quran, lihat saja tulisannya. Bilang saja kepada Al-Quran, ya Allah ini tulisan, ini adalah kalammu. Ini adalah kitabmu ya Allah.
Tapi gimana lagi saya nggak bisa baca. Mau belajar itu kok masih malas ya Allah. Ya Allah aku tak cukup melihat tulisanmu. Nggak bisa. Itu wahai Al-Quran besok kamu jangan nuntutku ya. Itu besok tolong aku beri syafaat ya. Loh memang Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Al-Quranun hujjatun laka wa alaika. Ya. Lah, bagaimana kita akan tahu Al-Quran kalau belum pernah membaca minimal terjemahnya. Umpama kita itu terjemahnya itu rodok males, ya maca Al-Quran itu. Berarti apa? Membaca suaranya. Dengarkanlah. Itu. Kalau bisa, itu ya baca Al-Qur'annya, kemudian baca terjemahannya, pahami maknanya, bahasanya tafsirnya. Itu. Wah itu kita sudah bersyukur kepada Allah. Al-Qur'an itu tadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kalau bagi orang mukmin Al-Qur'an itu keyakinan menjadi rahmat. Berarti kalau mau Quran itu jagongan sama Allah. Kalau kita itu jagangan sama orang pakai WA mungkin chattingan tapi kalau sama Allah baca Quran itu. Maka menjadi rahmat. Baca saja rahmat dapat pahala 1 hurufnya 10. Tahu maknanya kita dapat pahala bisa untuk mengamalkan, bisa untuk disampaikan. Tapi bagi orang-orang yang nggak percaya sama Al-Quran tadi disebutkan wala yazidud dzalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim itu mendolimi dirinya sendiri, tidak akan menambah sesuatu kecuali kesombongan. Loh jangan sampai kita dikatakan sombong sama Allah karena apa? Nggak mau baca Quran. Maka kalau punya program, ya Pak Umar, pokoknya tahun ini saya harus khatam Quran. Apa artinya? Biar tahu kandungan Al-Quran itu isinya apa saja. Kita mungkin di ayat-ayat pendek tahu itu, tapi mungkin di ayat-ayat panjang kita nggak tahu. Sebagaimana dalam Quran Al-Baqarah yang panjang sekali 1 halaman itu tentang masalah utang piutang. Ya. Maka kadang-kadang kita itu terbelilit utang karena nggak baca Al-Quran tentang masalah utang itu. Dibaca. Oh, yang utang piutangnya harus ditulis. Oh, kalau utang piutang itu nggak boleh pakai tambahan. Gitu. Oh, ternyata gini tuh Al-Quran. Hebat banget. Lo baru ngerti tuh sampean. Al-Quran itu hebat-hebat semua. Itu apalagi kalau nanti ditafsiri. Bermacam-macam. Yang keenam. Salamatuha minal idhirab wa tanaqud. Bahwa akidah Islam ini terjauhkan dari kegoncangan. Dia selamat, terbebas dari bentuk blunder, pertentangan, percampuran, kemudian membuat orang itu bingung. Tapi agama Islam ini memiliki sifat yang menerangkan, mencerahkan, memberikan inspirasi. Dalam Quran itu inspirasi semua. Ayat-ayat inspirasi, padahal semuanya inspirasi. Cuma kadang-kadang yang diambil ayat-ayat inspirasi itu yang hubungannya dengan surga, tentang kenikmatan. Padahal kalau kita itu baca tentang neraka itu juga inspirasi. Ya. Neraka, kemudian siksa kubur, kemudian tentang perang, semuanya inspirasi. Ya, jadi semua ayat Quran dari Bismillah sampai kemudian An-Nas itu semuanya inspirasi. Itu. Kemudian satu dengan yang lain tidak mungkin tumpang tindih. Saya kemarin itu mencoba untuk mempelajari Undang-Undang Dasar 45 yang terbaru. Bapak-bapak tahu enggak? Kalau penjenengan baca Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian ada ibitnya titik 1, titik 2, titik 3 sampai titik 4. Ternyata yang katanya Undang-Undang Dasar 45 itu mau dilaksanakan dengan murni dan konsekuen itu sudah diamandemen titik 1 itu 1 pada tahun sekian, titik 2 itu sekian, titik 2 itu sekian pada pasal-pasal tertentu.
Khususnya pasal-pasal yang di situ membatasi daripada orang-orang yang memiliki kepentingan politis. Maka orang-orang dahulu, bapak-bapak dan saudara semuanya, orang yang membuat Undang-Undang Dasar 45 itu ternyata kalau dipahami jauh dari kepentingan politis. Dia punya kepentingan persatuan. Jangan baca Undang-Undang Dasar yang asli itu, semuanya indah. Kelihatannya dulu para founding father kita itu ketika membuat Undang-Undang Dasar itu dalam keadaan bersih betul. Siapa mereka? Walaupun nggak dikenal sampai sekarang itu, tapi ini karya anak manusia dan anak bangsa yang mencurahkan semua potensi kemampuannya itu untuk membuat Undang-Undang Dasar. Loh. Sekarang dirubah-rubah. Ada yang 3 kali, 1 kali, 2 kali, yang titiknya 4 itu 4 kali loh. Itu. Berarti apa? Ini ciptaan manusia yang kemarin itu yang membuat pertama kali itu dengan penuh kesadaran, ya. Gitu. Baru 79 atau 80 tahun itu sudah dirubah sekian kali Undang-Undang Dasar. Gitu. Lah ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sumber Islam. Gitu. Hadis itu sumber Islam. Dari semenjak 1444 tahun yang lalu, kalau itu ngepasi hijrahnya Rasulullah, sampai sekarang itu masih up to date, nggak pernah dirubah-rubah. Kalau ada yang rubah-rubah berarti dia kafir. Wah, ini nggak bener ini, harusnya seperti Presiden Libya itu siapa kemarin itu? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu dia nggak mau mengakui 3 kulhu itu pakai kul. Karena ayat itu sudah sampai kepada kita. Maka Muammar Gaddafi itu ya, ketika membaca kul huwallahu ahad langsung tidak pakai kul. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun langsung. Ya ayyuhal kafirun itu. Muammar Gaddafi yang membuat Muammar Gaddafi itu Muammar Gaddafi betul ya? Libya itu loh. Kok Libya? Itu buat penanggalan itu ya, biar ini keren itu. Kalau kita kan ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah itu. Tapi kalau Muammar Gaddafi membuat penanggalan negerinya itu Hijri Samsi. Campur Hijriah dan Samsiah. Nah, ya, salah satu kehebatan Muammar Gaddafi yang diperangi oleh Amerika. Itu. Terlepas dari kekurangannya macam-macam, orang hebat Muammar Gaddafi. Kembali kepada topik bahwa Al-Quran atau akidah Islamiyah yang bersumber kepada Quran dan Sunnah ini, dia ini sempurna. Itu. Tidak ada pertentangan, kegoncangan, blunder maupun sesuatu yang kemudian di kemudian hari itu bermasalah. Kalau dipermasalahkan banyak, sebagaimana orang-orang liberal hari ini mempermasalahkan tentang masalah gender, masalah jenis kelamin, hak dan kewajiban. Kalau orang-orang materialistis itu banyak hari ini mempermasalahkan tentang keabsolutan kebenaran daripada Islam yang hanya berpegang kepada Al-Quran. Kalau hari ini orang-orang batin niyah, ahli kebatinan memprotes kepada Islam lumrah. Karena apa? Mereka tidak diberi ruang untuk menyembah kepada Tuhan yang lain. Gitu. Tapi itulah Islam. Konsepnya itu tetap sampai akhir zaman. Ya. Yang semuanya itu ketetapan itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Allah lah yang menciptakan alam semesta ini penuh dengan keserasian. Yang namanya alam semesta ini kan kauniyah. Ya. Alam semesta ini penuh dengan keserasian. Penciptaannya jelas gitu. Kenapa ada walang? Ya. Kenapa ada laron? Kalau manusia nggak nyandak, ngopo laron? Laron itu dia muncul mencari cahaya. Habis itu kemudian dia mau kemana? Nggak pernah berpikir kita.
Laron itu hikmahnya apa? Ciriane awake dhewe golek laron to, Pak? Batu. Dibothok, dipeyek gitu. Kuwi ku fungsine ya payek karo bothok kuwi. Memang sampean agak luwe kok. Itu. Lah apa itu? Laron itu banyak kalau kita pelajari. Allah itu menciptakan itu, apalagi membuat permisalan itu enggak malu dengan apa itu permisalan yang permisalan yang sepele. Laron itu. Laron itu kalau kita lihat itu, kenapa laron itu setelah naik ke lampu kemudian patah sayapnya, setelah patah sayapnya kemudian di bawah itu kemudian bergandeng-gandengan, bener nggak? Ya, itu loh gandeng-gandengan kayak sepur kelinci itu. Nah, sana. Itu salah satu hikmahnya yang saya ambil itu. Kalau kita ini seperti laron, waktu muda, waktu kita itu punya karirnya nanjak gitu kan, sama keluarga itu kadang-kadang nggak akrab, sama istrinya gitu sekedar untuk dulan saja nggak akrab. Lah kemudian setelah pensiun sayapnya patah, nah kemana-mana itu kemudian jadi mimilan mintuno, kemana-mana bersama. Mulane sing sepuh-sepuh ngono kuwi jagong bareng, gitu, touring bareng, gitu, nang masjid bareng gitu. Sampai yang mati pinginnya bareng sakjane. Itu, ning wedi. Ibu-ibu itu kalau bapaknya mati, "Bapak, aku pengen mati, aku sama siapa?" gitu. Itu cuma setengah jam. Setengah jam ke sana ya sudah. La salama wala kalama itu kan. Pelajaran. Ya, bukan itu saja, banyak laron itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, "Innallaha la yahtahwi." Itu. Allah enggak malu gitu. Ya, Allah enggak malu membuat perumpamaan. Apalagi ma khalaqta hadza batila. Ya. Apa yang kau ciptakan itu pasti ada maknanya, pasti ada hikmahnya. Kemarin COVID-19 itu banyak yang muring-muring. Kemarin BSI Don itu pada muring-muring. Itu. Wah, ini mau bayar gini. Oh, hikmahnya banyak itu, Pak. COVID-19 itu mengantarkan para pengusaha-pengusaha yang mempunyai di level itu jadi orang-orang kaya. Ya, ada orang itu yang cuma jualan itu sego goreng itu jadi sukses gara-gara COVID. Itu. Di Gonilan itu ada jualan sego goreng. Dia berhenti dari pekerjaannya karena COVID, nggak boleh di rumah pasang iklan sego goreng, malah sukses. Lho piye podo sego gorengnya, mbuh pokoknya Allah itu kalau ngatur gitu. Itu baru satu orang, belum pada bangsa. Nah, bangsa yang lain dengan COVID itu bangsa satu dengan bangsa yang lain ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan, salah satu hikmahnya. Gitu. Ya, tambah satu lagi. 7. Sifat karakter keistimewaan akidah Islamiyah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketujuh adalah salamatul ittiba. Salamatul ittiba. Artinya bahwa selamat ya dari kekotoran bid'ah, syirik, kekotoran ajaran-ajaran sesat. Kalau kita itu mengikuti akidah Islamiyah. Karena Islam itu adalah agama tauhid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditegakkan itu menjauhkan dari bid'ah, khurafat, tahayul, syirik. Kalau orang itu dari selain Islam masuk Islam, yang semula itu punya konsep ketuhanan mungkin trinitas atau konsep banyak Tuhan atau konsep yang tidak bertuhan, itu masuk ke dalam Islam itu dia akan menjadi orang yang beragama tauhid. Ya, beragama tauhid. Kalau ada yang belajar, walaupun orang Islam, kok dari Islam dia nggak belajar Islam, tapi belajar kepada agama atau keyakinan atau ajaran lain, dipastikan akan tersesat. Dia akan menjadi bid'ah, dia akan menjadi musyrik, dia akan menjadi tahayul khurafat. Oke, Islam Jowo. Ya, Islam Jowo. Dulu saya belajar. Saya di rumah saya itu masih ada namanya kitab Weda Mantra Jinarwa. Ada kitab
Bital jemur ada makna, ada mantra yoga. Semuanya ini Islam kejawen. Gitu. Dulu pengen dadi wong dogdeng gitu. Pengen ora tahan bacok. Pengen kalau melihat cewek itu langsung kintil-kintil gitu. Itu semuanya ada ajarannya di situ. Loh, pakai bismillah loh, Pak. Pakai bismillah. Pakai sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bahkan secara langsung itu saya belajar kepada guru. Ya, di Kartosuro itu ada Cina. Cina itu agamanya Kristen Protestan. Wes Cina agama saya mendapatkan ilmu namanya ilmu doa Bali itu isinya itu Islam. Nganggo bismillah lho piye? Ini kalau belajar tidak dengan Islam, belajarnya dengan selain Islam walaupun pakai itu. Jadi apa? Kejawen. Namanya campur aduk. Kalau dulu zaman PKI itu ada Darmo Gandul, ada Gato Lucu, ada Sabto Darmo. Kalau sekarang banyak juga. Itu ada juglu-juglu, kemudian di situ ada sanggar apa itu. Itu ajaran-ajaran semua. Maaf ini ya, walaupun ini termasuk saya pernah di SH Ternate itu ternyata di situ juga ada campuran ajaran itu. Maka kalau kita itu nggak belajar Islam dulu gitu, akan tertipu-tipu. Nah, itu. Hanya untuk sekedar menerima jurus 4B itu, ya, harus puasa. Nah, kemudian ada rapalnya. Nah, itu. Hanya sekedar untuk menjadi warga harus menyembelih sesuatu, yang sesuatu itu kalau itu diyakini seperti itu namanya musyrik. Kalau musyrik itu kalau tidak tobat, ini tidak akan masuk surga. Ini loh. Maka Islam itu harus dicari dulu tadi akidahnya seperti ini, diyakini. Yang tidak sesuai disingkirkan. Itu. Yang belum ada ditetapkan, yang tidak sesuai disingkirkan. Lah kita ini akan menjadi Islam yang kafah. Kafah ibadahnya, kafah keyakinannya. Kafah pelaksanaannya. Nah, itu namanya Islam kafah. Itu. Maka konsep Islam itu kan sumuliah nanti. Ya. Bukan hanya di masjid-masjid saja. Kita sholat, ya, kita puasa di masjid saja. Tapi konsep Islam itu sumuliah. Ya ada di dalam olahraga kita. Maka kalau olahraga badminton, pakai celana kalau muslim ya jangan sampai di bawah dengkul kalau laki-laki. Gitu. Bal-balan, ya, celananya aurat berarti apa? Islam ini. Gitu. Lagi misalkan kalau mau goes, pakai goes itu pakai syariat Islam. Itu berangkat dulu sudah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian pakai pakaian yang sopan itu. Di jalan kalau pas nanjak baca apa? Baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun pas di gunung itu loh, Pak. Itu, subhanallah, subhanallah. Jangan dipasang earphone diisi heavy metal. Itu enggak dikir nanti. Wong kita berangkatnya judulnya kita mau tadabur alam kemana? Ke Gunung Sindoro sama Sumbing gitu. Nah, biar enggak ngantuk dikasih earphone. Kalau biar enggak ngantuk itu zikir. Itu. Pas naik itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun subhanallah, subhanallah. Lihat keindahan apa Pak bacanya, Pak? Masya Allah gitu. Lah lihat kemudian ada yang kebanan bacanya innalillahi subhanallah. Itu innalillahi itu kalau menimpa kepada kita. Itu. Kalau orang lain itu subhanallah, jangan sampai menemui seperti itu. Itu. Kemudian diampirke untuk minum-minum. Alhamdulillah. Saya itu kelingan waktu ke Wonosobo itu dipaksa untuk mampir. Itu ternyata sudah dibelah kementok. Wah, alhamdulillah di Dieng sana itu. Pit-pitan, saya mau pit-pitan ke sana, tolong diantar itu. Gelem ra gelem itu teman saya ini menunjukkan temennya lagi itu suruh mampir. Wah itu. Wah berarti Masya Allah ini ikramnya luar biasa ini orang-orang desa itu. Suruh mampir belah kementok.
Kelingan ngono pengen meneh ngajak Pak Didi. Ya. Nggih. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sudah suruk ini sampai 8 ya. Insyaallah nanti kita lanjut pada kesempatan yang lain. Yang penting saya garis bawahi Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi orang Islam itu ibarat itu ruang kosong. Seperti masjid ini. Mana-mana yang harus ditetapkan di ruangan itu harus dicari. Namanya mencari ilmu. Kemudian diyakini. Mana-mana dalam ruangan itu yang kemudian tidak cocok dengan yang harusnya di situ dibuang jauh-jauh. Keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Islam itu dibuang jauh-jauh. Itu namanya ingin menjadikan mukmin muslim yang hakon. Atau dalam bahasanya kafah keyakinannya dulu. Karena kita bicara masalah akidah. Apalagi nanti implementasinya kepada perbuatan atau ibadah yang tampak. Semoga kita dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita setiap hari, ihdinas syiratal mustaqim, untuk menjadi orang-orang yang seperti Rasul, para siddiqin, anbiya wal mursalin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.